Victoria berkata, karena dia telah membunuh yang lain sebelumnya dan akan menggunakan cara alternatif untuk membunuh sisanya. Setelah mengatakan itu, Victoria menambahkan, aku benar-benar tidak menyangka dia berubah menjadi seperti hantu. Mereka ada di mana-mana, dan yang tidak kuduga adalah dia akan membunuh aset pentingku di mana-mana. Oliver bertanya, Lord, ada kebakaran di sini belum lama ini. Bukankah ini berarti orang ini juga berada di New York saat ini? Victoria mengertakkan gigi dan berkata, jika tebakanku benar, maka situasi saat ini adalah musuh berada dalam kegelapan dan kita dalam keadaan aman. Dia pasti tahu bahwa aku akan datang ke New York, jadi dia pasti tidak ada di sini sekarang. Apalagi dia membunuh Pavel dan Lon sebelum aku mendarat. Diam-diam mengirim si Fang Baozuang kembali ke Indonesia, dan sengaja menyewa pesawat untuk terbang ke Indonesia atas nama Pavel untuk ikut campur. Dia memahami visi dan ritme waktuku dengan sangat akurat. Itu membuktikan bahwa dia tidak hanya mengetahui bahwa aku datang ke New York. Dia benar-benar memahami gerakanku, dan dia sudah mengetahuinya sejak aku berangkat. Oliver berkata dengan tergesa-gesa, Lord, semua anggota kru telah ditangani. Kali ini saya berencana untuk langsung memindahkan beberapa keturunan langsung dari keluarga Zack untuk menjadi awak pesawat khusus tersebut. Victoria berkata, karena pihak lain sudah mengetahui keberadaanku. Kalau begitu, pesawatnya tidak aman lagi. Pergi dan siapkan pesawat baru. Jika kau sudah siap, jangan datang ke New York. Biarkan pesawatnya menunggu di Philadelphia. Oliver bertanya dengan tergesa-gesa, Lord, apa Anda berencana meninggalkan Amerika? Ya, kata Victoria. Orang itu tidak akan pernah kembali ke New York. Mungkin dia telah meninggalkan Amerika. Tidak ada gunanya tinggal di sini. Lagi pula, aku berada di tempat terbuka, jadi lebih aman untuk pergi secepat mungkin. Oliver bertanya, bagaimana dengan keluarga Rothschild? Keluarga ini menutupi langit di New York dan merusak integritas moral Anda. Mengapa Anda tidak memberi mereka pelajaran? Victoria berkata dengan enteng, ya, tentu saja aku akan melakukannya. Aku harap aku dapat meluangkan waktu sebelum aku pergi untuk menghancurkan mereka secara langsung. Setelah mengatakan itu, Victoria menambahkan, namun, kau juga telah melihat pengaruh mereka di Amerika Serikat. Sangat mudah untuk membunuh mereka demi kesenangan sementara. Tapi setelah membunuh mereka, kemungkinan besar kita akan menjadi musuh bebuyutan pemerintah AS. Kita tidak bisa memprovokasi pemerintahan sekuat ini, kau harus memikirkannya secara perlahan. Setelah mengatakan itu, Victoria berkata dengan dingin, selidiki informasi tentang semua anak muda keluarga Rothschild yang bisa menikah. Dan cobalah mengirimkan beberapa sarjana. Oliver berkata dengan hormat, Lord, sebagian besar pasangan nikah keluarga Rothschild adalah orang Yahudi. Mereka relatif tradisional, dan mungkin sulit bagi sarjana untuk masuk. Victoria melambaikan tangannya dan berkata, biarkan Robbie memikirkan caranya, aku butuh hasil. Oliver segera berkata, saya mematuhi perintah. Ketika Victoria memutuskan untuk mengirim sarjana itu ke keluarga Rothschild, pesawat khusus Tama sudah lepas landas dari Bandara Internasional Burlington, membawanya kembali ke Indonesia. Dia tidak tahu apa Victoria bisa menemukan petunjuk tentang Pavel dan Lon di New York. Tapi dia tidak khawatir, bahkan jika Victoria dapat menemukan bukti bahwa keduanya dibunuh, tidak mungkin menemukan mayat mereka. Apalagi apapun yang berhubungan dengan mereka memberikan petunjuk padanya tentang dia. Jika mereka menemukan petunjuk bahwa keluarga Rothschild mengirim orang ke tempat kejadian untuk menghancurkan bukti, maka keluarga Rothschild mungkin akan mendapat masalah besar. Namun, Tama tidak merasa bersalah mengenai hal ini, karena dia tahu betul bahwa keluarga Rothschild sama sekali tidak bersalah. Jika mereka tidak berusaha sekuat tenaga untuk menemukan Peter, bagaimana mereka bisa ada hubungannya dengan Black Mamba? Semuanya hanya salah mereka sendiri. Bagi Tama, perjalanan ke Amerika Serikat kali ini penuh dengan imbalan. Dia menyelamatkannya, mengirim kembali si Fang Baozu, dan membunuh Pavel dan Lon.
Pavel adalah musuh terbesar keluarga Poland, dan Lon adalah Earl terakhir Victoria. Sekarang keduanya telah tersingkir. Ini merupakan kerugian besar lainnya bagi Black Mamba. Satu-satunya orang yang masih bisa membuat Tama merasa terancam oleh Black Mamba saat ini adalah ketiga tetua yang hendak membuka istana Niwan, selain Victoria sendiri. Tama tidak terburu-buru untuk terus berperang gerilya dengan Black Mamba. Ia merasa sekarang adalah kesempatan bagus bagi kedua belah pihak untuk melakukan gencatan senjata sementara. Victoria tidak berani terlibat di Indonesia. Setelah dia kembali, dia dapat dengan tenang mempelajari kata pengantar Sutra 9 Misteri. Dan pada saat yang sama, pelajari album foto peninggalan ayahnya untuk melihat apa ada petunjuk lain. Apalagi Indonesia kini sudah aman. Tama merasa sudah waktunya istrinya, Alena, pulang. Dia meminta Sinta untuk mengundangnya ke Amerika selama berhari-hari. Dan dia sangat merindukannya. Jadi, Tama menggunakan jaringan satelit di pesawat khusus untuk melakukan panggilan ke Sinta. Telepon terhubung, dan suara Sinta terdengar. "Tuan Renza, apa kamu ada hubungannya denganku?" Tama bertanya padanya, "Bagaimana kemajuan proyekmu sekarang? Kapan Alena bisa pergi?" Sinta berpikir sejenak dan menjawab dengan hormat, "Tuan Renza, Alena memainkan peran yang lebih penting dalam proyek ini. Dia adalah salah satu dari 3 desainer inti, dan proyek ini sangat besar. Jika kita benar-benar ingin melakukannya dengan dia di dalam pesawat, dibutuhkan setidaknya setengah tahun untuk menyelesaikan pekerjaan desain awal dan semua serah terima sebelum konstruksi." Tama bertanya, "Apa ada cara agar dia bisa melarikan diri dengan lancar?" Sinta berkata tanpa daya, "Jika aku berselisih dengan Alena dan melepaskannya, dia bisa kabur dengan lancar, tapi itu terlalu kejam. Pecat saja seseorang tanpa alasan yang tepat, dan kita tidak akan bisa berteman di masa depan." Tama berkata, "Jangan terlalu ekstrim. Kalau tidak, dia pasti akan merasa tidak nyaman." Setelah mengatakan itu, Tama bertanya lagi padanya, "Kamu berinvestasi dalam proyek ini, kira-kira berapa nilainya?" Sinta berkata, "Sekitar $1 miliar. Saat ini, $300 juta telah diinvestasikan." Tama berkata, "Baiklah, aku akan membayar $1 miliar itu. Selesaikan beberapa masalah kontrak terlebih dahulu, lalu dia akan menerimanya. Terdapat sengketa hukum mengenai tata cara pertanahan. Saat ini, proyek tersebut perlu dihentikan sementara, dan tim hukum akan menindaklanjuti dan menyelesaikan perselisihan tersebut sebelum dapat dilanjutkan. Kalau begitu kamu akan menghentikan proyek itu untuk sementara dan membiarkan Alena kembali dulu, kamu dapat memulainya kembali nanti jika waktunya tepat. Jika saatnya tiba, kamu akan memintanya untuk terus membantumu menyelesaikan proyek ini. Dan aku akan membiarkan Alena menolak." Ketika Sinta mendengar solusi Tama, dia langsung berkata, "Tuan Renza terlalu sopan. Uang kecil ini tidak berarti apa-apa bagi keluarga Fei. Pertama-tama saya akan menemukan alasan yang masuk akal untuk menunda proyek ini tanpa batas waktu. Ketika Anda perlu kembali ke Amerika, saya akan memulai kembali." Tama tercengang saat mendengar ini, dan tanpa sadar ingin menolak. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, sungguh mustahil untuk mengatakan hal semacam ini. Jika situasi serupa terjadi lagi di masa depan, tempat Sinta benar-benar pilihan yang bagus untuk menetap bersama istrinya. Jadi dia tidak ingin memblokir jalan ini sepenuhnya. Jadi, dia berkata, "Kalau begitu saya serahkan pada Nona Fei untuk menanganinya." Sinta tersenyum dan berkata, "Tuan Renza, jangan khawatir tentang pekerjaannya. Saat ini, di kuil, di kaki utara gunung dan di lembah di sebelah utara kuil, ada villa pegunungan yang sangat tenang. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.